Hai, ketemu lagi di vlog Rifat, dan kali ini gue akan membahas dua mobil yang serupa tapi tak sama. Gue udah berdiri di dua mobil andalan Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Expander dan Mitsubishi Expander Cross. Dua-duanya mobil pilihan keluarga Indonesia yang punya penjualan luar biasa meledak. Dan dengan video ini gue akan memberitahu kepada kalian semua apa sih perbedaan antara dua mobil ini. Karena dua-duanya memiliki body shell sharing dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan konsep yang berbeda. Oke, sekarang kita mulai di mobil yang pertama. Mobil pertama yang akan gue bahas yaitu Mitsubishi Expander. Nah, Mitsubishi Expander ini adalah kendaraan Mitsubishi yang menjadi fenomena di penjualan kendaraan MPV khususnya di kelas 1500 cc. Kenapa begitu? Karena sejak dikeluarkan sampai sekarang mobil ini udah dijual lebih dari 150.000 mobil. Dan ini adalah contoh dari mobil model year 2020 karena sudah ada penyempurnaan dari model sebelumnya. For sure kalau lihat dari luar, perbedaan yang paling menyolok adalah grill baru dengan HID headlamps. Nah, di sini Mitsubishi Expander memang dikonsepkan dengan menggunakan gaya dynamic shield. Dan dengan desain ini, Mitsubishi Expander itu diterima karena kemewahannya, desain yang sporty dan juga dinamis. Untuk Mitsubishi Expander ini pakai pelek ring 16. Ini juga desain pelek baru 2020 model year. Kalau ke samping, lo akan menemukan sesuatu yang berbeda lagi, yaitu shark fin antena di bagian atas. Dan kalau untuk ke belakang, lo udah akan temukan parking sensor dan juga kamera mundur. Untuk lebih jelasnya, ayo kita jalan-jalan dengan Mitsubishi Expander supaya lo semua juga tahu bedanya driving experience antara Expander dan juga Expander Cross. Oke, kita jalan sekarang. Well, ini dia, gue ada di dalam Mitsubishi Expander 2020 model year. Seperti yang lo lihat, Mitsubishi Expander memiliki interior warna beige untuk semua varian kecuali varian sport. Mitsubishi Expander memang didesain untuk perkotaan. Jadi kalau ditanya feel-nya seperti apa, mobil ini relatif empuk sekali. Jadi bandingannya, bump-nya, semua bisa kita nikmati di dalam perkotaan. Untuk perjalanan keluar kota juga nggak terlalu masalah, karena dengan sistem kompresi suspensi yang sudah disesuaikan, Mitsubishi Expander memang bisa melalui jalan-jalan yang relatif tidak terlalu mulus. Oleh sebab itu, ketika dilahirkan, mobil ini punya ground clearance 200 mm. Dan itu membuat mobil ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Untuk interior sendiri super lega, dan kesan mewahnya itu didapatkan karena interior kabinnya relatif terang. Untuk tempat penyimpanan cukup banyak sekali, justru bukan cukup banyak. Dan itu semua didesain memang untuk keperluan masyarakat Indonesia. Nah, Mitsubishi Expander sendiri punya mesin 1500 cc dengan dua pilihan transmisi, yaitu otomatis dan juga manual. Yang lagi gue bawa sekarang, ini tipenya adalah Ultimate, dan Ultimate adalah varian paling tinggi. Gue mau belok kanan nih, sennya juga bunyinya baru. Untuk Mitsubishi Expander, kami memiliki satu tagline, yaitu Omotenashi atau hospitality. Nah, hospitality itu apa ya? Yaitu keramah tamahan. Jadi memang mobil ini didesain untuk memiliki sifat ramah tamah kepada seluruh penggunanya. Ramah tamah dalam hal apa gitu? Akomodasi, akses, kenyamanan tempat duduk, kenyamanan suspensi, iritnya bahan bakar, dan juga semua tempat kompartemen yang tadi udah gue ceritain satu-satu. Untuk accessibility, ada juga colokan charger, ada 3, tengah, depan, belakang ada. Dan sekarang karena gue udah sangat terbiasa menggunakan mobil ini, gue ngerasa super comfort. Hari-hari anak gue pakai yang tipe sport
karena sudah dilengkapi juga dengan rem ABS, kemudian airbag. Jadi untuk kenyamanan berkendara, gue sebagai orang tua udah cukup aman, cukup merasa aman. Lagi pula, semua mobil Mitsubishi udah memiliki satu konstruksi bodi yang namanya RISE, yaitu Reinforced Impact Safety Evolution. Jadi struktur bodinya udah kuat, dan itu adalah salah satu confidence untuk merasa aman di jalan raya. Itu sekilas tentang Mitsubishi Expander. Sekarang flip. Ini adalah Mitsubishi Expander Cross. Secara penampilan dari luar, mobil ini bedanya cukup signifikan. Posisi duduknya untuk gua lebih tinggi rasanya. Karena apa? Karena suspensinya pun juga berbeda. Yang Expander itu 200 mm ground clearance-nya, yang ini 225 mm. Jadi dia lebih tinggi. Feeling driving-nya juga beda. Ini tuh lebih kayak naik SUV dibandingin dengan naik MPV. Karena ini gue syuting di jalanan yang sama, dengan feel yang sama, tapi rasa yang beda. Kenapa bisa beda ya? Oke, gue jelasin ya kenapa bisa beda. Karena setup dari Mitsubishi Expander Cross memang didesain untuk mobil yang diajak berpetualang, lebih ke arah situ. Sehingga suspensinya pun juga dibuat lebih stiff. Bantingannya bukan keras, bukan. Beda keras sama comfort. Stiff comfort tuh beda. Lebih mantap, bantingannya bumpnya itu lebih bisa ditahan. Mitsubishi Expander Cross kalau dilihat dari luar, emang mobilnya tuh lebih keker gitu ya, lebih gagah, lebih keker, karena perubahan penampilan ini memang nggak cuma penampilannya aja yang dirubah, tapi juga termasuk dinamika berkendaranya. Dengan adanya perbedaan feeling ketika kita mengemudi dua mobil ini, akhirnya saya sendiri juga punya kesimpulan yang berbeda. Kalau Expander tuh mobil nyaman diajak santai. Kalau yang ini mobil nyaman ketika kita ajak dia ke sesuatu yang lebih ekstrim. Dari nyetir sendiri, ya suspensinya body roll minim. Bukan karena mobilnya tinggi terus body rollnya ada nih, gue lagi belok nih. Enggak, it feels the same, tapi emang lebih stiff. Secara teori, kalau lo suka balapan, mobil yang mantap di belokan itu bukan mobil yang paling ceper. Ingat ya, tapi mobil yang ride height-nya itu sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya lu bisa butuhin lebih tinggi atau lebih rendah, tapi adjustment suspensi itu lebih penting daripada sekadar ride height aja. Di Expander Cross itu udah dipikirin, karena menyasar segmen adventurous. Kita tahu ketika ngelewatin jalan-jalan bumpy yang hancur gitu, jalanan yang batu-batu, mobil itu jangan sampai mentok ke bawah. Jadi dia lebih stiff, lebih mantap. Secara feature, kalau masuk ke interior, untuk audio system Expander Cross itu sama dengan Expander Ultimate. Audio sistemnya udah touchscreen dan bisa terintegrasi dengan telepon. Bahkan bisa angkat telepon melalui setir. Untuk mobil ini dan mobil itu yang udah 2020 model year sudah dilengkapi dengan cruise control. Yang paling signifikan dari tadi yang gue belum bicarain adalah interior, warnanya. Lo tau dong kalau orang yang suka main outdoor pasti kan lebih belepotan ya daripada orang yang ada di kota ya. Oleh sebab itu, Mitsubishi Expander Cross memiliki interior yang berwarna coklat kombinasi dengan hitam. Jadi lebih minimal kalau ada kotor-kotor yang disebabkan mungkin ya namanya juga activity outdoor, kan nggak bisa sebersih yang ada di dalam kota. Untuk gue sendiri, gue paling suka tipenya yang ini. Gue suka Expander Cross Automatic Transmission dengan interior berbahan fabric. Nggak tahu ya, buat gue tuh lebih sporty aja. Dan untuk kalian, bukan hanya keluarga muda, tapi kalian yang masih berjiwa muda, gue rasa kalau lu pilih mobil ini, lu akan bangga sih. Karena udah tampaknya keren, bisa diandalin, diajak kemana aja, ayo. Kelengkapannya udah ada juga, traction control ada, kemudian juga auto start stop button, hill start assist sudah ada juga. Jadi, ya untuk kelengkapan dasar kita jalan-jalan sih, udah lengkap. Oh, ditambah lagi udah ada roof rack-nya. Dan untuk kelengkapan standar, untuk Expander Cross udah pakai pelek ring 17.
Jadi memang dari looknya juga lebih atraktif untuk buat kalian yang emang lebih suka gaya gitu. Kalau itu is a family car, kalau ini an adventure family car. Mitsubishi Xpander Cross dengan interior yang tidak mudah kotor, ini menyebabkan kita juga akan punya rasa kalau ini mobil diajak kemana aja kayaknya tetap nggak nyusahin gua gitu. Untuk space-nya, tempat duduk depan, belakang, tengah, itu nggak ada bedanya sama Mitsubishi Xpander yang Ultimate yang tadi gua bawa. Tapi ya somehow, tadi gue udah bilang, ini mungkin kedua kalinya gue bilang, somehow gue suka interiornya yang bahan dalamnya fabric, warna coklat hitam fabric. Dan ini yang lagi gue bawa sekarang nih adalah mobil yang suka gue pakai untuk operasional. Jadi gue cukup familiar dengan mobil ini. Untuk kelengkapan emergency seperti sekarang nih, kalau gue stop mendadak, Xpander maupun Xpander Cross dua-duanya udah punya sistem namanya ESS, Emergency Stopping Signal. Jadi di kecepatan tertentu ketika lo injak rem, berhenti mendadak, dia akan nyala hazardnya dengan sendirinya. Dan itu membuat feature safety driving di mobil ini akan lebih baik, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk warning pengendara lain di belakang kita. Terlebih lagi, ini penting, mungkin lo semua pernah lihat mobil gue yang Xpander EV4, basicnya adalah Xpander Cross. So, kalau lo mau tahu ketangguhannya seperti apa, ya gue udah buktiin. Baru aja kemarin ikutan balapan, kita juara 1 di penampilan pertama. Tahan. Danger Sleepy, kanan 3 open, kiri U1 finish. Good. Akhirnya udah dapet pialanya, juara 1. Senang banget di event pertama gua juara 1, dapetin ini. Thank you so much untuk semuanya. Dan sekarang gua mau jelasin ini, tapi berhubung matahari agak kencang, gua ambil kacamata dulu. Oke. Aman ya kalau ngejelasin yang gini. Oke. Dua mobil sengaja gue parkir sebelah-sebelahan supaya lo betul-betul lihat perbedaannya nih apa. Untuk perbedaan tinggi, gue taruh tangan gue gini aja, gue udah tahu mobil yang ini lebih tinggi daripada yang ini, karena dia 2,5 cm lebih tinggi. Kemudian di bagian depan, lampu posisinya mirip, tapi desainnya ini segitiga, yang ini lebih lancip, yang ini lurus. Bentuk dari grillnya beda, yang ini honeycomb, yang ini lurus. Posisi fog lampnya jauh berbeda, karena di sana lebih jauh, ini lebih dekat, dan bentuk bumpernya juga jauh berbeda. Kurang lebih itu bedanya. Kalau kita ke samping, untuk peleknya udah ring 17 dan ini pakai ban 205 55 17. Untuk Mitsubishi Xpander 205 55 16. Jadi 1 inch lebih tinggi ini. Desain dari rear arch nyambung ke bagian samping, udah ada side skirt yang menyatu dengan bodi, dilanjutkan sampai belakang. Struktur dari konsep desainnya, karena mobil ini mobil adventurous, untuk Mitsubishi Xpander Cross udah ada roof rack. Nah, roof racknya juga bisa lo pakai untuk naruh barang, tapi sampai kekuatan tertentu, kalau nggak salah 30 kg. Bagian belakang, untuk bodi bagian belakangnya jelas beda banget. Gue udah bisa copot kacamata. Xpander Cross mengekspos warna-warna hitam. Jadi bagian atas sudah warna hitam, bagian bawah warna hitam, dan juga diffusernya pun terintegrasi dengan bumper. Untuk refleksi, dia modelnya berdiri tinggi, kurang lebih 20 cm, sementara yang itu posisinya tidur. Basically begini, basically adalah dua mobil ini adalah pilihan.
Lo mau pilih mobil yang memang punya karakter yang lebih soft atau karakter yang lebih stiff? Lebih mantap mana dikendarain, itu balik kebutuhan lo. Kalau gua, berhubung gue pakai ini tiap hari ya gue suka yang ini. Tapi yang jelas dua mobil ini adalah pilihan terbaik untuk keluarga Indonesia. Untuk lo yang belum berkeluarga juga ini pilihan terbaik karena space mobilnya lihat aja. Kalau gue bawa sepeda aja gampang di sini, apalagi kebutuhan hari-hari. Jadi untuk kalian yang suka silahkan like sama komen di bawah ini. Itu adalah video tentang Mitsubishi Expander versus Expander Cross, serupa tapi tidak sama. Kalau kalian ada ide tolong tulis aja di bagian bawah, di bagian komen. Nanti kita usahakan akan bikin video-video berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.